Hai, saya Henry. Kali ini topiknya nggak ya agak santai ya sebenarnya. Jadi hanya personal ya. Hanya menurut pendapat saya aja. Kadang-kadang pasien tanya, dok, operasi bedah plastik itu yang paling bagus di mana gitu. Di Indonesia punya perhimpunan bedah plastik, jadi punya pendidikan bedah plastik dan kita punya perhimpunan ya. Jadi punya perhimpunan dokter-dokter bedah plastik. Jadi kita punya sertifikat dan kita punya organisasinya. Jadi dokter bedah plastik itu harusnya bersertifikat bedah plastik. Bukan dokter yang bisa mengerjakan operasi plastik. Kalau dokter yang bisa mengerjakan operasi plastik, belum tentu dia dokter bedah plastik. Bisa saja dokter yang lain, bisa bisa saja juga dokter spesialis lain, dokter umum, atau bahkan bukan dokter, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan atau tidak mempunyai sertifikat spesialis bedah plastik. Di negara mana yang operasi plastiknya bagus? Jadi biasanya mereka akan menyebutkan beberapa negara yang biasa ya, yang cukup populer di Indonesia, yaitu Thailand, Korea, Filipina. Kadang-kadang ada tersebut, kadang-kadang kalau di saya ya, menurut saya yang pasien-pasien datang ke saya belum tentu ya kalau Filipina. Jadi biasa Thailand, Korea, Turki, ada yang Jepang, Cina jarang ya, saya nggak tahu kenapa. Ya rata-rata itu ya, Thailand, Korea, Filipina juga jarang saya dengar ya. Thailand, Korea, Turki. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau di Turki itu lumayan terkenal ya. Saya beberapa kali ke Turki dan pernah ketemu orang Filipina yang datang ke Turki untuk tanam rambut. Jadi di sana tuh lumayan terkenal untuk tanam rambut. Beberapa waktu lalu viral artis di kita yang tanam rambutnya di Turki dan hasilnya bagus. Saya nggak tahu, saya cuma lihat di sosial media. Kemudian Korea yang paling sering. Nah, apa beda Thailand sama Korea? Thailand itu kalau saya sih melihatnya murah ya, bagus memang. Thailand pekerjaannya bagus. Saya beberapa kali juga ikut seminar, ikut pelatihan di Bangkok, di Phuket, di Pattaya. Kemudian mereka tuh udah biasa aja di sana gitu. Itu beberapa tahun yang lalu saya ikut pelatihan di sana. Jadi saya datang ke mall, di mall itu udah ada aja yang pakai plaster di hidung, mereka udah terbiasa. Kemudian tetapi sana memang harganya relatif dan tindakannya itu uh, mirip-mirip, maksud saya kalau seperti operasi hidung mereka masih pakai implan L, juga ada kayak telinga pakai tulang rusuk juga ada, seperti di Indonesia sih. Tapi kalau kita pergi ke Korea, di Korea sendiri perhimpunan bedah plastik mereka mengatakan bahwa implan L itu sudah nggak boleh lagi di Korea. Jadi ujung itu tidak boleh pakai implan. Jadi mereka selalu pilihannya pakai tulang rawan untuk di ujung, di atasnya, di dorsal apa di batangnya masih boleh pakai implan. Dan di Korea sama, melihatnya seperti di Thailand. Jadi mereka biasa, mereka lewat pakai pakai ditutup ini semua, ada kasar, biasa aja pergi ke mall gitu. Jadi itu pemandangan biasa di Korea sebelum pandemi. Nah, jadi di Korea itu saya lihat yang mereka organisasinya cukup besar dan dokter bedah plastik cukup banyak ya, ada ribuan dokter bedah plastik. Bandingkan di Indonesia hanya sekitar 100-an dokter bedah plastik, nggak banyak. Mereka punya ribuan dokter bedah plastik dan setiap daerah itu pasti ada, mulai dari Seoul-nya sendiri sampai ke 1 jam dari Seoul, kotanya itu kota Daegu saya nggak tahu ininya cara ucapnya Daegu. Waktu itu saya
datang ke seminar pelatihan untuk kelopak mata ya, blefaroplastik. Jadi di Seoul sendiri banyak sekali klinik-klinik bedah plastik. Beberapa klinik yang sering saya datangi dan tempat saya belajar yaitu JW Plastic Surgery. Saya belajar dengan Dr. Moon Kunsu dan Dr. Choi. Dia ngerjain mata aja. Dr. Moon Kunsu itu dia ngerjain hidung saja. Kemudian ada Dr. So, Dr. So itu dia mengerjakan body aja, badan saja. Ada Dr. Kang juga. Kemudian di Daegu saya ada klinik di Daegu. Di situ juga kita belajar tentang seminar khusus untuk blefaroplastik atau operasi mata. Kemudian di Korea sendiri mereka aktif sekali ada seminar-seminar. Jadi perhimpunan mereka membuat sepertinya beberapa bulan sekali sebelum pandemi ya, saya nggak tahu sekarang, ada banyak seminar-seminar. Jadi ada perhimpunan khusus untuk operasi dokter-dokter untuk tentang hidung saja, ada perhimpunan bukan perhimpunan ya, ada seminar khusus untuk mata saja, blefaroplastik saja gitu. Belum yang campuran-campuran, jadi mereka lumayan maju ya bedah plastiknya. Kalau waktu saya di Thailand itu berbicaranya ada dari Thailand, ada juga dari mana-mana, dari Eropa juga datang ke Thailand. Dan saya melihat di Thailand itu ya bagus ya, mereka jago, bedah plastiknya juga maju. Menurut saya lebih maju daripada kita di Indonesia. Tapi mereka juga perkembangannya itu maju dengan adanya transgender di sana gitu. Jadi salah satunya, jadi kadang-kadang pasien ingin melakukan operasi transgender atau ingin laki-laki yang ingin menambahkan payudara di dadanya, saya suggestnya sarankannya ke Thailand. Nah, cuma di Thailand itu sekali lagi banyak, jadi mesti riset lagi kira-kira kalau di sana itu gimana gitu. Ya, dokternya banyak sekali dan banyak hal yang gosip ya, saya nggak tahu benar apa enggak dari pasien sendiri cerita gitu. Dulu itu sering sekali terjadi, misalnya konsul dengan siapa tadi nanti ngerjain dokter yang lain. Itu mungkin gosip ya, mungkin saya nggak bisa artinya nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena itu juga tahunya dari pasien juga. Sama di Korea juga seperti itu isu yang terjadi, makanya ada dokter Korea di sana yang bilang ke saya bahwa itu sering ditakutkan oleh pasien-pasien yang datang operasi Korea, konsul dengan siapa, operasi dengan siapa gitu. Harus riset lagi gitu. Jadi Korea bagus, dan dokter di Korea sendiri bilang bahwa mereka itu sepertinya bersaing atau bekerja sama dan bersaing dengan Taiwan. Saya juga beberapa kali datang ke Taiwan untuk belajar pet transfer, pet grafting kalau nggak salah. Apalagi ya saya belajar di sana. Jadi dan seminar ICEPS waktu itu di Taiwan. Jadi mereka bekerja sama, mereka cukup erat, Korea dan Taiwan, karena saling bersaing, saling share ilmu, katanya seperti itu. Tetapi dengan Jepang yang sebenarnya jauh lebih maju lagi dibanding mereka. Jepang itu lebih dulu bedah plastiknya. Jadi Korea dan Taiwan itu di bawah mereka. Nah, Jepang agak tertutup, mungkin karena merasa bersaing dengan Taiwan dan Korea. Dokter-dokter di Cina banyak belajar ke Korea. Setelah jago mereka kembali lagi ke Cina. Dan dokter-dokter di Korea banyak operasi mengerjakan di Cina, dan mereka dokter Cina mereka cepat sekali berkembangnya bedah plastiknya di Cina. Nah, bagaimana dengan Eropa? Jadi saya beberapa kali ke Turki, saya belajar hidung di sana, dan di sana itu maju sekali ya Eropa itu. Mungkin kalau saya sih, saya ngelihat kalau untuk mata kita Asia ya perginya ke Asia. Jadi jika Anda ingin tertarik untuk operasi mata dan ingin dilakukan di luar negeri, cari di Asia. Kalau menurut saya seperti itu, karena kita terbiasa dengan kasusnya Asia, jadi berbeda. Mata Asia sama mata Eropa itu berbeda, dari strukturnya aja berbeda.
masalahnya juga berbeda. Jadi nggak cuma sekedar besar-besarin mata, tapi harus dibandingkan kelopak mata yang besar sama mata yang lebar. Kalau Eropa kan mereka bisa buat besar karena matanya lebar. Kalau kita matanya kecil. Bahkan kalau beberapa ras yang jarak dari sini ke sini itu jauh. Jadi ada selaputnya yang menutupi di daerah ujung hidung, di dekat hidung. Nah, itu harus seimbang, jangan kelopaknya besar tapi ininya kecil. Jadi kalau Anda ingin rekomendasi untuk mata lebih bagus ke Asia. Nah, tapi di Eropa hidung boleh kerjakan hidung. Jadi mereka punya banyak problem di hidung mereka tinggi-tinggi. Sepertinya tidak ada masalah karena udah tinggi-tinggi, tetapi justru tinggi, bengkok, dan nafasnya tersumbat itu sering sekali terjadi ke mereka. Jadi mereka banyak mengerjakan hal-hal yang biasanya kalau kita coba tinggikan saja, kalau mereka ada bagian yang ditinggikan, ada bagian yang direndah-rendahkan, ada yang bagian yang digeser-geser, tulang-tulang yang digeser. Jadi banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi Anda bisa memilih ketukik kalau untuk melakukan operasi hidung. Bagaimana dengan rahang-rahang? Kalau saya lihat yang maju ya Korea ya, kalau rahang, jadi rahang atas, rahang bawah. Ini buat lebih tirus karena mereka rata-rata wajah yang diinginkan bentuk wajah yang oval, jadi mereka ingin melakukan membentuk tulang-tulang gitu. Jadi Anda boleh pilihan Korea, tapi saya melihat selama saya belajar di Rusia juga, jadi di Rusia itu banyak dokter-dokter berapa sih seluruh dunia yang gabung di Rusia untuk melakukan pelatihan atau seminar. Nah itu juga hebat sekali. Tapi kalau saya dokter Rusia sendiri saya nggak tahu ya. Tetapi secara pendidikannya lumayan bagus ya di Rusia. Jadi banyak lagi negara-negara lain yang saya sendiri belum pernah ke yang lainnya. Jadi saya nggak bisa rekomendasi kalau saya nggak tahu. Di Australia saya belajar tentang transfer lemak. Jadi rata-rata banyak sih di setiap negara pasti ada dokter-dokter yang bagus ya, yang jago di bidangnya. Saya yakin ada beberapa dari Belgia, pasti banyak yang dokter yang jago. Di Amerika sendiri juga seperti itu. Cuma saya melihat tidak ada yang gak mungkin ada komplikasi. Nah itu yang Anda harus pikirkan. Jadi sebaik apapun dokternya, sebagus apa pengalamannya, nggak mungkin pas bisa memastikan bagus. Menurut saya ya, ini pendapat saya pribadi. Mungkin ada dokter yang lain akan bilang pasti, kalau di saya pasti bagus. Kalau saya sih enggak ya. Di saya sendiri, saya nggak akan pernah menjamin bahwa pekerjaannya pasti akan bagus. Karena ini pekerjaan dua ya, dokter dan penyembuhannya oleh pasien. Nah jadi bagaimana cara? Oke, kita tahu ini ada komplikasi, ada efek samping, tapi saya ingin memperkecil efek samping. Harus riset, harus tanya sana sini, harus mempelajari, harus kalau Anda jauh mungkin Anda konsultasi jarak jauh dulu, Anda mengerti dulu masalahnya apa, solusinya seperti apa, efek sampingnya seperti apa. Jadi Anda bisa persiapan kalau di sana nanti seperti apa, ada yang nemenin atau tidak ya, sebaiknya ada yang nemenin ya, karena di sana kan jauh ya. Kalau di sini mungkin ya tinggal pulang kalau ada apa-apa, bisa ke rumah sakit. Kalau di sana mungkin gimana ya, jauh ya, harus siap juga seperti itu. Berapa lama harus Anda stay di sana, nanti buka jahitan seperti apa, di mana, apakah di sana atau bisa di Indonesia. Jadi nggak sedikit ya, cukup banyak juga pasien-pasien operasi di luar, di beberapa klinik seperti di JW tadi, ada Banobagi juga datang ke klinik saya untuk dok minta tolong buka jahitan. Jadi ya, mungkin itu salah satu cara ya untuk operasi di sana, tapi supaya nggak terlalu lama yaitu pulang ke Indonesia dan buka jahitan. Saya nggak tahu sekarang ya masa pandemi ini apakah itu bisa dilakukan atau tidak, tapi itulah sekilas dari saya. Ini pendapat saya pribadi.
kalau ada tanya kira-kira di mana sih yang bagus, operasi itu di mana yang bagus? Bagus, menurut saya Anda harus lihat reputasinya, dokternya, kliniknya seperti apa, dan eh, banyak tidak orang yang membicarakan gitu. Tapi semuanya juga hati-hati, kadang-kadang kita terjebak dengan marketing. Jadi katanya bagus, katanya ini belum tentu, mungkin itu teknik strategi marketingnya. Jadi Anda harus benar-benar yakin sebelum memutuskan. Kalau nggak yakin, dok, saya jauh-jauh ke sana, belum tentu bagus. Kalau gitu buat apa saya operasi kalau nggak yakin? Ya? Nggak usah operasi. Karena ada resikonya. Setiap kali operasi pasti ada resiko. Apapun, siapapun yang mengerjakan. Tetapi kalau Anda bisa riset, mungkin Anda akan mendapatkan memperkecil risiko itu. Misalnya dokter sudah biasa atau belum, sudah banyak menangani atau belum. Jadi ya, itu untuk memperkecil risikonya. Tetapi tetap ada risikonya. Salah satunya juga Anda mempersiapkan diri Anda yang terbaik gitu. Supaya Anda siap untuk menerima ada trauma, ada sayatan, ada penyembuhan, proses penyembuhan luka. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya.